Milo, monyet muda yang penuh rasa ingin tahu, mendengar desas-desus tentang Pulau Bayangan. Sebuah pulau yang konon tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Hanya mereka yang bisa menembus batas antara kenyataan dan ilusi yang bisa menemukannya. Pulau itu diyakini memiliki harta karun tak ternilai yang tersembunyi di dalamnya. Namun banyak yang mengatakan bahwa hanya mereka yang bisa menghadapi bayangan mereka sendiri yang bisa menemukan pulau tersebut. Penasaran? Milo memutuskan untuk mencari Pulau Bayangan. Dengan semangat petualangan yang tinggi, dia mengajak teman-temannya, Lily si kelinci yang cerdas, dan Zizi si zebra yang bijaksana, untuk bergabung. Mereka berlayar bersama melalui laut yang tenang, mengikuti arah yang mereka rasa benar, berdasarkan peta misterius yang ditemukan Milo di perpustakaan hutan. Namun, saat mereka mendekati pulau yang tidak tampak di peta, perahu mereka mulai berguncang. Lautan yang tadinya tenang berubah menjadi gelombang besar, dan kabut tebal mulai menyelimuti mereka. Ini pasti Pulau Bayangan, kata Milo, merasa bahwa mereka sudah dekat. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah pulau yang hanya tampak sebagian. Seakan-akan bagian dari pulau itu disembunyikan oleh kabut. Pulau itu berwarna abu-abu, dengan pohon-pohon yang tampak tidak hidup, dan tanahnya dipenuhi bayangan aneh yang bergerak. Saat mereka menginjakkan kaki di pulau itu, mereka segera menyadari bahwa ini bukan pulau biasa. Setiap langkah mereka diikuti oleh bayangan yang seolah hidup. Bayangan itu tidak hanya mengikuti mereka, tetapi juga mulai berbicara, menggoda mereka dengan keraguan dan ketakutan. Zizi, dengan kebijaksanaannya, berkata, "Bayangan ini adalah bagian dari diri kita. Hanya dengan menghadapinya, kita bisa melanjutkan perjalanan." Lily menambahkan, "Kita harus tetap percaya pada diri sendiri." Milo, yang merasa ragu, menyadari bahwa bayangan itu bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan representasi dari ketakutannya sendiri. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Milo mulai berbicara pada bayangannya, menghadapinya dengan keberanian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perlahan, bayangan itu mulai memudar. Setelah berhasil mengatasi bayangan mereka akhirnya tiba di pusat pulau, di mana mereka menemukan sebuah batu besar yang memancarkan cahaya lembut. Batu itu adalah batu kebenaran, yang memberikan pemahaman bahwa harta terbesar bukanlah kekayaan materi, tetapi kemampuan untuk mengenali dan menerima diri kita sendiri. Milo dan teman-temannya kembali ke perahu dengan rasa lega dan kebijaksanaan baru. Mereka belajar bahwa terkadang tantangan terbesar dalam hidup adalah menghadapi ketakutan dan keraguan dalam diri kita sendiri. Milo, monyet muda yang selalu penuh rasa ingin tahu, mendengar cerita tentang menara angin, sebuah menara raksasa yang menjulang tinggi di langit, tempat yang dianggap sebagai pusat kekuatan alam semesta. Konon, menara angin memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin dan cuaca. Namun hanya mereka yang bisa mengatasi angin kencang dan ujian di dalamnya yang dapat mencapai puncaknya. Penasaran dan tertantang, Milo memutuskan untuk mencari menara angin. Dia mengajak teman-temannya, Lily si kelinci cepat dan Zizi si zebra cerdik, untuk bergabung. Mereka memulai perjalanan mereka melalui lembah yang luas, melewati padang rumput yang dihantam angin kencang, dan menanjak gunung yang terjal. Semakin dekat mereka dengan menara angin, semakin kuat pula angin yang mereka rasakan. Setibanya di kaki menara angin, mereka melihat menara itu memancar dengan cahaya perak, dengan angin yang sangat kencang mengelilinginya. Di sekitar menara, mereka menemukan gerbang yang terbuat dari besi berkilau, tetapi gerbang itu terkunci rapat. Di atas gerbang terdapat ukiran yang berbunyi, hanya yang dapat mengendalikan angin dalam dirinya yang bisa memasuki menara. Milo merasa cemas. Angin yang begitu kencang dan menakutkan, tetapi dengan tekad kuat, dia memutuskan untuk mencoba. Tiko, si kucing bijaksana, mengingatkan, "Kita harus belajar untuk bekerja dengan angin, bukan melawannya." Milo dan teman-temannya berdiri tegak di hadapan angin, mencoba merasakan arah dan aliran angin. Lily dengan kelincahannya
menyesuaikan posisi tubuhnya agar angin tidak mengganggunya. Sementara Zizi yang cerdik menemukan cara untuk memanfaatkan arah angin untuk membuka gerbang. Dengan bekerja sama, mereka akhirnya berhasil membuka gerbang dan masuk ke dalam menara. Begitu memasuki menara, mereka dihadapkan pada serangkaian ujian. Setiap lantai menara dipenuhi dengan angin yang semakin kuat, dan mereka harus melawan hembusan angin yang mencoba mendorong mereka kembali. Namun, mereka mulai memahami bahwa bukan dengan kekuatan fisik yang mereka butuhkan, tetapi dengan ketenangan pikiran dan kemampuan untuk menerima angin tanpa melawan. Di puncak menara, mereka menemukan sebuah kristal besar yang memancarkan cahaya biru cerah. Kristal itu adalah sumber kekuatan menara angin, dan dengan menyentuhnya, mereka merasa sebuah energi besar mengalir ke dalam diri mereka. Milo dan teman-temannya menyadari bahwa kekuatan angin bukanlah untuk dikuasai, melainkan untuk dipahami dan dihargai. Mereka tidak hanya menemukan kristal itu, tetapi juga pemahaman tentang keseimbangan alam dan pentingnya bekerja sama dengan kekuatan alam, bukan melawannya. Dengan penuh kebijaksanaan, Milo dan teman-temannya kembali ke hutan. Merasa lebih kuat dan lebih bijaksana, siap untuk menghadapi petualangan lainnya.